Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat semuanya ya. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat. Di sini kita lihat contohnya -2 ditambah -7. Jadi yang pertama adalah angka -2. Sehingga kalian bisa ambil 2 langkah ke kiri karena -2 ya. 2 langkah ke kiri, 1 2. Sehingga di sini bisa kamu buat panahnya ke arah pertama, bilangan pertama yaitu -2. Di sini boleh dikasih garis putus-putusnya. Setelah itu di sini ditambah -7. Walaupun pada soal ada lambang ditambah, tapi kita lihat bilangannya -7, sehingga kita buat lagi angkanya 7 langkah ke kiri lagi karena minus. Ingat ya kemarin ya, kalau minus berarti ke kiri, kalau plus berarti ke kanan. Oke, -7 berarti dari bilangan hasil pertama ini -2, 7 langkah ke kiri, bukan dari 0 lagi ya, tapi dari hasil atau dari panah ini. Nah, di sini nanti akan jadi panah berikutnya yang menunjukkan -7-nya. Kita buat 7 langkah ke kiri dari -2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga hasilnya di sini adalah -9. Nah, kita tarik garisnya dari -2. Oke ya. Nah, ini untuk pengurangannya, sehingga untuk hasilnya kamu bisa lihat dari awal 0 sampai -9 untuk menyatakan hasil. Di sini ya, dari 0 sampai -9. Berarti ini garis yang pertama, panah pertama menunjukkan bilangan pertama, lalu bilangan kedua. Setelah itu garis terakhir yang teratas adalah garis hasil, seperti itu. Untuk contoh kedua, di sini ada 4 positif ditambah -8. Sehingga kita buat panah yang pertama, kita ambil dari 0, 4 langkah ke kanan. Ingat ya, bilangan positif berarti langkahnya ke kanan. Setelah itu kita lihat yang kedua, ditambah tapi di sini angkanya tetap -8, sehingga kamu bergeraknya ke kiri dari 4, bukan dari 0 lagi tapi dari 4 ya, karena di sini sudah ada angka 4 lalu ditambah -8, sehingga 4 langkah ke kanan, setelah itu 8 langkah ke kiri karena minus. Untuk menunjukkan hasil adalah panah yang teratas, kita buat panahnya dari 0, dari angka 0 menunjukkan ke angka hasil terakhir, yaitu angka -4. Jadi garis yang paling atas ini adalah hasil. Untuk penjumlahan, di sini ada bilangan positif dengan positif, kita langsung jumlahkan seperti biasa ya, dengan susun ke bawah. Sehingga hasilnya 113 dengan angka positif. Nah, untuk yang B, negatif ditambah negatif, kedua-duanya sama-sama negatif, berarti kita bisa langsung sama susun ke bawah dulu semuanya. 51 tambah 82, kita bisa tambahkan karena negatif ditambah negatif hasilnya pun negatif. Paham ya? Jadi kalau positif, semakin besar positifnya tinggal dijumlahkan. Negatif, semakin besar negatifnya, hasilnya pun bilangannya, angkanya ditambahkan, lalu tinggal tambah lambang negatif. Untuk lambang yang berbeda, yang satu positif dan negatif, kita lihat angka terbesarnya dulu. Abaikan dulu lambangnya. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Kita abaikan dulu lambangnya. Jadi angka yang besar adalah 38. Sehingga di sini 38 dikurangi 24. Dikurang ya kalau lambangnya berbeda. Lalu 8 kurang 4, 4. 3 dikurang 2, 1. Sehingga hasilnya 14. Dan kita lihat lagi, di sini lebih besar positif atau negatif. Jika yang lebih besar adalah positif, maka hasilnya pun positif.
Begitu pula dengan yang D, minus 91 tambah 28. Lambangnya berbeda, satu negatif, satu positif. Sehingga untuk penjumlahannya pun sama. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Jadi 91 angka yang besar dikurangi angka yang kecil 28. Setelah dikurangi barulah kita lihat lambangnya. Setelah ketemu hasilnya, kita lihat lambangnya. Angka yang paling besar dari penjumlahan ini adalah angka 91 dengan lambang negatif, sehingga hasilnya pun negatif. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Jika lambangnya sama, kamu tinggal tambahin aja. Tapi jika lambangnya berbeda, kamu tinggal yang besar, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Terima kasih. Untuk tugasnya, kerjakan Ayo Berlatih 1.7 di bukumu ya. Kirim ke Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.